Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Channelnya orang desa yang membahas gaharu budidaya. Sebelum menonton video saya ini jangan lupa like and share dan komen. Keren. Oke, pada pagi ini kami keluarga kami tetap masih mencari gaharu yang kami identifikasi dan kami cari yang jenisnya Melekensis. Karena gaharu di Indonesia itu banyak jenisnya. Walaupun menurut penelitian itu bukan gaharu, tapi mirip dengan gaharu. Tapi gaharu yang dicari oleh dunia, oleh bangsa Eropa, yaitu yang jenis Melekensis. Ini kami mengidentifikasi dan di sini ada kurang lebih 100 batang. Dan saya temukan yang Melekensis hanya 13 yang Melekensis, yang lain Microcarpa. Karena endemik Melekensis adalah di Sumatera, di Indonesia. Dan yang paling banyak yang kami tanam bersama warga jenisnya Microcarpa. Ini Microcarpa. Yang ini Microcarpa. Nah, yang itu Melekensis. Kita lihat. Ini Melekensis. Jadi untuk yang jenis Melekensis ini ada khusus ciri-cirinya yang membedakan mana Melekensis, mana yang Microcarpa. Di situ. Apa ciri-cirinya? Rahasia. Ini masih misi rahasia kami dan bos dari Eropa menginginkan kami mendapatkan Melekensis, dan karena di sana Melekensis itu untuk pengobatan. Salah satunya dari Korea, dari Singapura, dari Rusia juga yang dicari Melekensis. Kalau untuk ke Timur Tengah bisa Greenop, bisa Microcarpa bisa. Karena kalau di Timur Tengah gaharu itu untuk dijadikan parfum, yang kedua untuk dibakar. Untuk dibakar. Fungsinya untuk aromaterapi dan menjadikan obat. Kalau di Eropa lain. Kalau di Eropa bukan dibakar tapi spesifik untuk dijadikan pengobatan yang berupa minyaknya. Di situ. Jadi yang dari Eropa ini khusus mencari gaharu Melekensis. Khusus. Makanya kami di tempat petani selalu mencari kami kumpulkan, dan jenis Melekensis yang sudah saya temukan di warga kami di Rimbu Bujang. Di Rimbu Bujang, Rimbu Ulu Tepo, Jambi ini sudah kurang lebih baru 160-an batang. Yang lain Microcarpa. Didominasi oleh Microcarpa. Inilah Melekensis. Ini bagus ini. Di tempat warga ini banyak. Ini Melekensis. Ini Melekensis. Ciri-cirinya masih saya rahasiakan. Rahasia perusahaan ini. Rahasia perusahaan. Jadi kalau warga yang punya batang gaharu untuk mengidentifikasi Melekensis atau tidak, itu bisa hubungin saya, nanti saya identifikasi. Karena bisa dilihat dari batang, dari daun, seluruhnya kita bisa identifikasi. Ini keren ini. Ini ada isinya nih. Ini ada isinya. Ini namanya, ini yang disebut dengan terjadi secara alami. Ini tanpa rekayasa manusia, tapi ini dari lubang-lubang hewan yang masuk. Salah satunya semut. Ini ada juga nih rusak. Jadi tanda-tanda gaharu ada isinya itu adalah kulit pertamanya rusak. Kalau kulit pertamanya rusak secara alami bisa dipastikan ada. Kalau yang mulus kayak gini nggak ada. Yang mulus ini nggak ada. Tapi kalau yang ini ada. Saya nggak bawa parang. Kalau bawa parang kita kocek. Tapi punya warga, kita nggak berani asal kocek kalau warganya nggak ada. Ini kebetulan yang punya ini adalah salah satu pejabat di Kabupaten Tebo yang hari ini masuk, tadi baru telepon dan ibunya ada di rumah, tidak tidak menemanin. Seperti itu. Ini ada, tapi kalau ini lukanya luka mungkin kena bakar sedikit. Kalau ini medang, ini isi, tapi ini
medang yang ada isinya. Ini ada ini. Nah, ini. Jadi banyak tanda-tanda garu ada isinya. Mengidentifikasi garu-garu ada isinya gampang. Dan untuk mengidentifikasi itu jenisnya Melekensis susah. Itu yang paling susah. Jadi tidak semua orang tahu itu Melekensis. Kalau di Indonesia jenis Melekensis itu kata-kata orang. Kata orang Melekensis. Tapi ketika dilakukan lab itu bukan Melekensis. Jadi kalau di Eropa itu untuk membuktikan dia Melekensis itu melalui lab. Melalui penelitian. Kebetulan alhamdulillah punyaan kami sudah diteliti 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu yang sudah saya upload video dulu itu hasilnya labnya keluar. Dari Eropa keluar, dari Singapura dan dari Korea keluar, sehingga ini Melekensis. Seperti itu, ciri-cirinya dikirim. Jadi terus kedua, beliau datang ke tempat kami juga yang menunjukkan jenis Melekensis kayak gini. Sehingga saya sendiri pribadi alhamdulillah sudah mengetahui ciri-ciri garu Melekensis yang sebenarnya. Mantap kan? Itulah para pemirsa, para penonton YouTube saya, para petani garu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau yang selain Melekensis? Apaan laku? Laku. Jadi gaharu itu yang laku, yang dicari oleh dunia itu adalah satu Melekensis. Yang kedua Microcarpa. Yang ketiga Greenop. Adapun jenis yang lain itu banyak yang bos tidak, sebenarnya laku, mungkin laku, tapi bos tidak mau membeli seperti garu buaya, garu monyet, itu kan. Kalau di Kalimantan paling banyak di situ Ramin. Karena jenis Ramin itu didominasi dan endemiknya adalah di Kalimantan. Seperti itu. Kalau Ramin, kata salah satu bos saya, untuk dijadikan bahan keramik. Dia keras, padat, hitam, mengkilat. Itulah Ramin. Tapi kalau yang Melekensis, Microcarpa itu lembut, halus, lembut, lunak. Makanya untuk direkayasa itu mudah jadi dan mudah rusak. Jadi perekayasaan terhadap pohon gaharu yang jenisnya Melekensis dan Microcarpa itu bisa juga mudah jadi, yang kedua mudah rusak. Karena tidak semua batang dilakukan rekayasa jadi, karena karakter batang beda-beda. Walaupun serum sebagus apapun, dilakukan ke batang garu beda-beda. Ada yang rusak, ada yang mati, ada yang busuk, ada yang jadi. Nah ini tanda-tanda gaharu ada isinya. Ini secara alam nih. Ini gaharu tanda-tanda ada isinya. Ini rusak. Ini lubang semut, lari ke sini, dan ini keras ini. Ini dari sini ini keras. Kalau ini kayu putih nih. Biasanya kalau ada lubang satu, biasanya ada lubang yang lain. Nah, kalau ini terkupas, ini lempeng nih kulit nih. Ini kulit atau lempeng. Di atas banyak tanda-tanda ada isinya, banyak ini. Nah, di sana itu ada juga tanda-tanda ada isinya. Tuh kita lihat. Nah, itu lubang bolong. Nah, itu ada 2 titik. Itu ada tanda-tanda isinya. Tapi saya yakin masih muda. Nih. Ini ada lagi. Banyak. Ini ada lagi. 1 bolong. 2. Jadi inilah perbedaan gaharu yang di tempat yang kena full sinar matahari sama yang ada lagi tuh. Ini ada lagi. Nih lubang semut, lubang lari ke sini. Ini lubang juga. Di atas itu ada lagi. Jadi inilah, kalau gaharu yang di tempat yang full terkena sinar matahari, dia akan cepat. Hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Tapi kalau di tempat yang rimbun, dia itu sangat rimbun, lembab, tidak begitu bagus. Jadi untuk membedakan nanti hasilnya, kualitas gaharu itu bagus atau tidak, itu terkena full sinar matahari. Ini full, kena sinar matahari full ini.
Walaupun batangnya tidak begitu sehat daunnya, tapi isinya mantap. Nah, inilah para petani garu. Mudah-mudahan video saya menjadikan inspirasi bagi para petani garu dan optimislah dalam hal garu. Kalau di tempat kami persaingan terbuka, persaingan ketat, bos turun ke lapangan dan kita jual bebas, baik jual secara hasil alam maupun rekayasa budidaya, bebas, sangat bebas. Persaingan di sini terbuka dan ketat. Kalau di daerah yang lain, Kalimantan, Papua, mungkin di Palu, Sulawesi, di sana, di Aceh itu juga masih banyak alamnya, maka para buyer, para bos-bos besar belum melirik yang namanya gaharu budidaya. Yang dicari masih alam, karena di alam masih banyak, masih melimpah, harganya pun fantastis keren. Kalau yang budidaya harganya murah, harganya murah. Walaupun secara kualitas rendah, tapi secara kuantitas tinggi. Nah, ini garu ini ada lagi lubang 1, 2, itu di atas tuh ada lagi itu. Ini lubang lagi. Itu lubang. Inilah cara-cara untuk mendeteksi garu ada isinya. Yang paling penting mengidentifikasi jenis garu, melekensis atau bukan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya menjadikan inspirasi bagi para petani garu. Optimislah dalam hal garu, karena garu kebutuhan dunia. Sementara sumber alam yang ada di hutan mulai menipis. Yang dicari tidak lain adalah budidaya. Sekian, jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.